bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tapi juga menyatukan dua kehidupan yang berbeda, termasuk keluarga, teman, budaya, bahkan kebiasaan yang sudah lama melekat. Ketika dua orang membangun rumah tangga baru, mereka tidak hanya menghadapi tantangan dari dalam hubungan itu sendiri, tetapi juga tekanan dari luar. Tekanan ini bisa datang dari keluarga besar, ekspektasi sosial, lingkungan kerja, bahkan media sosial. Tekanan dari luar ini bisa sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, terutama jika tidak ditangani dengan bijak. Jadi, bagaimana caranya menghadapi tekanan dari luar tanpa membuat rumah tangga kita goyah? Mari kita bahas secara mendalam. 1. Pahami sumber tekanan yang datang. Langkah pertama untuk menghadapi tekanan adalah dengan mengenali dari mana tekanan itu berasal. Tekanan dari luar bisa bermacam-macam. Keluarga besar, misalnya, orang tua yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga, menuntut cucu secepatnya, atau membandingkan dengan pasangan lain. Lingkungan sosial, teman-teman yang memberi komentar negatif atau bertanya hal-hal sensitif seperti keuangan, anak, atau gaya hidup. Media sosial, melihat pasangan lain yang tampaknya selalu bahagia bisa menimbulkan rasa tidak cukup atau iri. Ekspektasi masyarakat, budaya atau norma tertentu bisa membuat pasangan muda merasa harus menjalani peran tertentu yang belum siap mereka jalani. Dengan memahami sumber tekanan, kamu dan pasangan bisa mulai berdiskusi bagaimana cara menanganinya secara strategis. 2. Buat batasan yang sehat dengan orang lain. Batasan adalah hal penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Setelah menikah, kamu dan pasangan perlu membangun tembok pelindung yang sehat dari pengaruh luar. Ini bukan berarti memutus hubungan dengan orang lain, tapi tahu kapan dan bagaimana mengatakan tidak. Contohnya, jika orang tua terlalu sering ikut campur, sampaikan dengan sopan bahwa kamu dan pasangan ingin belajar menyelesaikan masalah sendiri dulu. Jika ada teman yang memberi komentar negatif, kamu bisa mulai menjaga jarak atau memilih tidak membicarakan masalah pribadi terlalu dalam. Komunikasikan batasan ini dengan jelas dan penuh hormat. Jika tidak ada batasan, rumah tangga bisa mudah terganggu oleh opini dan tekanan dari luar. 3. Bangun komunikasi internal yang kuat. Ketika tekanan datang dari luar, fondasi rumah tangga harus makin kokoh. Salah satu fondasi itu adalah komunikasi yang kuat antar pasangan. Bicarakan perasaan secara terbuka. Aku merasa tidak nyaman waktu mama terus menyinggung soal anak. Aku agak tertekan ketika teman-temanku membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dengan saling terbuka, kamu dan pasangan bisa saling memahami dan mencari solusi bersama. Jangan biarkan tekanan dari luar mengendap dalam diri tanpa dibicarakan, karena lama-lama bisa meledak menjadi konflik. 4. Fokus pada definisi kebahagiaan versimu, bukan versi orang lain. Kebahagiaan rumah tangga tidak punya standar baku. Jangan terjebak dengan gambaran ideal yang sering muncul di media sosial atau lingkungan sekitar. Kebahagiaan versi kamu dan pasangan bisa sangat berbeda dengan orang lain, dan itu sah. Misalnya, kalian merasa bahagia bisa sarapan bareng tiap pagi, meski belum punya rumah sendiri. Atau merasa bersyukur masih belajar menata keuangan bersama, walau belum punya anak. Selama kamu dan pasangan merasa nyaman, bahagia, dan terus bertumbuh, itu sudah cukup. Jangan biarkan tekanan dari luar mendikte bagaimana kalian seharusnya hidup. 5. Kelola harapan keluarga dengan bijak. Keluarga adalah bagian penting dalam hidup, tapi tidak semua nasihat dari keluarga cocok untuk rumah tangga kalian. Ada kalanya kamu perlu menjelaskan kepada orang tua atau mertua bahwa kamu ingin belajar menyelesaikan masalah dengan cara kalian sendiri. Kunci dari semua ini adalah komunikasi yang sopan, jujur, dan penuh kasih.
Hindari konfrontasi yang bisa menimbulkan jarak, tapi juga jangan memaksakan kehendak keluarga kepada pasangan. Contoh pendekatan yang bisa digunakan. Terima kasih atas nasihatnya. Kami akan coba pertimbangkan, tapi kami juga ingin mencoba jalan yang menurut kami cocok. 6. Kurangi paparan terhadap tekanan yang tidak perlu. Jika kamu merasa media sosial menambah tekanan, kamu bisa membatasi penggunaannya. Kamu tidak harus terus melihat postingan pasangan lain yang tampaknya sempurna. Fokuslah pada perjalanan kamu sendiri. Begitu juga dengan pergaulan yang toksik, pilih lingkungan yang mendukung dan memahami kamu. Lingkungan yang sehat akan memberi kamu dan pasangan ruang untuk bertumbuh tanpa merasa tertekan atau dibandingkan. 7. Ingat bahwa rumah tangga adalah proses, bukan perlombaan. Banyak tekanan dari luar muncul karena perasaan ingin mengejar pasangan lain, soal rumah, mobil, anak, karir. Padahal, setiap rumah tangga punya waktunya sendiri. Menikah bukan kompetisi. Bukan tentang siapa paling cepat punya anak, siapa paling mapan, atau siapa paling bahagia. Itu semua adalah proses. Kamu dan pasangan hanya perlu berjalan sesuai kecepatan dan kapasitas kalian. Kapan harus punya anak, kapan beli rumah, itu semua tidak perlu ditentukan oleh suara luar. Fokuslah pada rencana kalian, bukan ekspektasi orang lain. 8. Saling menguatkan, bukan menyalahkan. Saat tekanan datang, yang paling penting adalah memastikan kamu dan pasangan saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Jadilah satu tim. Bukan saling tuding, tapi saling peluk. Bukan saling tuduh siapa yang menyebabkan, tapi saling mencari solusi. Kadang tekanan dari luar memang berat, tapi jika dihadapi bersama dengan cara yang sehat, hubungan kalian justru akan makin kuat. Penutup. Menghadapi tekanan dari luar dalam rumah tangga baru memang tidak mudah, tapi sangat mungkin untuk diatasi. Kuncinya adalah komunikasi yang jujur, saling mendukung, dan kesadaran bahwa rumah tangga adalah ruang yang perlu dilindungi. Jangan biarkan suara-suara luar merusak ikatan yang sedang kamu bangun bersama pasangan. Belajarlah membangun batasan, merawat rasa syukur, dan fokus pada definisi kebahagiaan yang kalian buat sendiri. Pada akhirnya, bukan tentang seberapa keras tekanan dari luar, tapi seberapa kuat kamu dan pasangan memegang satu sama lain.